Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Hari ini saya akan menjelaskan ya materi Laravel bagian yang pertama. Laravel. Jadi Laravel adalah framework PHP dengan konsep MVC ya, model, view, dan controller. Laravel dirancang untuk developer yang membutuhkan toolkit sederhana dan elegan untuk membuat aplikasi web dengan fitur yang lengkap. Nah, si framework ini menyediakan struktur dan titik awal untuk membuat aplikasi, sehingga kita nggak perlu lagi bikin aplikasi mulai dari nol ya. Jadi memungkinkan Anda untuk fokus menciptakan sesuatu yang luar biasa, sementara Laravel membahas detailnya. Fitur-fitur yang ada di Laravel, pertama modularity. Dalam Laravel terdapat kumpulan modul dan library. Nah, semua modul terintegrasi dengan komputer sehingga mempermudah proses update. Jadi banyak modul dan library itu tidak bikin kita pusing ya, karena semua sudah ada di komputer. Jadi begitu kita jalankan perintah komputer install, itu semuanya akan langsung ke download, sehingga kita nggak perlu download lagi satu persatu. Kemudian testability, Laravel menyediakan fitur dan helper untuk membantu proses pengujian ya melalui berbagai kasus uji. Routing, Laravel menyediakan pendekatan yang fleksibel kepada pengguna untuk menentukan rute dalam aplikasi web. Jadi misalkan ketika kita buka URL tertentu, nah siapa ini yang akan menanganinya? Ya controller mana, function mana. Itu semua ada file roots-nya. Routing mempermudah mengembangkan website dan meningkatkan kinerja. Kemudian configuration management, aplikasi web yang dirancang di Laravel akan berjalan di lingkungan yang berbeda. Ya berarti akan ada perubahan konstan dalam konfigurasi terutama dari segi software dan hardware-nya. Nah, Laravel menyediakan pendekatan yang konsisten untuk menangani konfigurasi dengan cara yang efisien. Kemudian ada lagi query builder dan ORM. Laravel menyatakan Eloquent, ya sebuah objek relation mapper atau ORM yang membuatnya menyenangkan untuk komunikasi dengan database ya, sehingga kita nggak perlu lagi jalanin perintah-perintah kayak select bintang from mahasiswa gitu ya. Perintah update kita nggak perlu lagi karena Laravel sudah ada query buildernya, jadi memudahkan kita ya. Nah, saat menggunakan Eloquent, sebuah tabel itu punya model. Nah, model ini yang nanti akan digunakan untuk berinteraksi dengan tabel tersebut. Jadi satu tabel itu satu model ya. Schema builder. Nah, kelas skema menyediakan database agnostik untuk manipulasi tabel pada database. Nah, skema ini bekerja baik dengan semua database yang didukung oleh Laravel dan memiliki API yang sama di semua sistem. Kemudian ada template engine. Nah, Laravel menggunakan template engine blade. Nah, jadi sebuah template ringan yang digunakan untuk mendesain blok hierarkis dan tata letak dengan blok yang telah ditentukan sebelumnya, menyatakan konten dinamis. Jadi template ininya pakai blade ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh program. Kemudian ada email. Laravel punya email class untuk membantu kita dalam mengirim email dengan konten ataupun dengan lampiran. Tapi ini harus terkoneksi dengan mail server. Kemudian ada authentication. Authentication pengguna adalah fitur umum dalam aplikasi web. Jadi kayak login gitu ya, login lupa password, terus registrasi itu sudah disediakan oleh Laravel. Ada Redis. Nah, Laravel menggunakan Redis untuk menghubungkan antar session yang sudah ada dengan cache. Ya. Redis interaksi dengan session secara langsung. Kemudian queues ini kayak antrian ya, model antrian, sehingga kalau kita mengirim email, itu emailnya antri dulu. Ya, nanti dikerjakan dengan cron job tertentu. Queues membantu menyelesaikan tugas dengan cara lebih mudah tanpa menunggu tugas sebelumnya selesai. Oke. Kemudian ada Composer. Nah, Composer ini merupakan sebuah tools ya, untuk dependency manager. Jadi semua dependensi yang diperlukan oleh sebuah framework kayak misalkan Laravel itu disimpan di sebuah file yang namanya composer.json. Jadi library pihak ketiga dapat diinstal dengan mudah dengan bantuan Composer. Jadi misalkan library A butuh library lainnya gitu ya. Nah, itu dengan Composer kedua library tersebut langsung diinstal. Jadi kita nggak perlu install lagi satu persatu.
kode artisan. Artisan ini adalah CLI atau Command Line Interface. Jadi kita di Laravel bisa pakai command line ya, misalkan untuk bikin controller ya, bikin model ya, itu bisa pakai command prompt. Nah, kalau di Windows pakai CMD atau command prompt, kalau di Linux pakai Linux Shell. Jadi nulisnya pakai perintah ya, kita ketik di layar hitam putih. Nah, untuk instalasi Laravelnya dan instalasi komposernya ini sudah saya sertakan di video yang lainnya ya. Nanti bisa dicoba, ditonton videonya. Tapi di sini pastikan komputer kita harus terhubung ke internet ya. Karena untuk download Laravel langsung di-download dari internet. Dan sini pakai versi PHP-nya versi 8.1.4, Laravelnya versi 9.10 dan komposernya versi 2.3.5. Nah, ini instalasi Laravel. Ini juga sudah ada ya di video yang sudah saya buat. Nanti saya akan sertakan deskripsi URL-nya di link. Oke, ini skip. Kemudian ini untuk jalanin aplikasi Laravel, kita masuk ke command prompt pakai PHP artisan serve. Terus untuk ngejalaninnya pakai HTTP localhost /28000 ya. Nih, bisa juga localhost /28000 atau 127.001.28000. Ini portnya pakai 8000 ya, bukan 80. Nah, ini contohnya kalau sudah selesai install, defaultnya tampilannya seperti ini. Nah, ini struktur direktorinya. Nah, di root directory ya, di situ ada folder app nih. Nah, ada app isinya kode utama aplikasi. Semua kelas aplikasi ada di folder ini. Ya, misalkan nanti ada controller, ya ada model, itu semuanya adanya di folder app. Kemudian Bootstrap berisi file app.php yang membungkus framework. Di dalam direktori ini juga ada direktori cache yang berisi file cache root ya, dan service cache yang di-generate oleh Laravel. Kemudian ada folder config, isinya file konfigurasi. Kemudian ada database, di situ ada database migration, model factories, dan sheets. Lang ini bahasa ya. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi dengan beberapa bahasa, nah kita bikin folder di dalam folder lang ini. Misalkan N untuk bahasa Inggris atau ID untuk bahasa Indonesia. Ya, di public ini ada file index.php. Jadi defaultnya semua request itu dikirimkan ke file ini ya, index.php. Kemudian di folder ini juga tempat kita menyimpan file CSS, JavaScript, gambar ya, dan video supaya bisa dipanggil ya. Kemudian resource itu utamanya isinya adalah views ya. Kemudian root ini deklarasi rute aplikasi. Kemudian storage ini penyimpanannya isinya log misalkan ada error ya, itu disimpan di storage logs. Kemudian template bed yang sudah dikompile, session cache ya, ini dibuat oleh Laravel ya. Kemudian test berisi unit test, vendor ini berisi semua dependency libraries yang dibutuhkan oleh Laravel. Jadi jangan dihapus ya folder vendornya. Tadi app directory, jadi sebagian besar aplikasi adanya di directory app. Ya, subnya ada console, ini berisi semua perintah artisan. Exception ini exception handler, HTTP itu isinya controller, middleware ya. Model isinya model atau kelas yang koneksi dengan database. Kemudian provider isinya service provider dari aplikasi. Nah, untuk konfigurasi Laravel itu ada di file namanya .env ya. Kalau di Windows kita bisa buka file ini pakai Notepad ya. Kalau di Linux mungkin pakai editor Nano ya atau V. Nah, di sini kita bisa URL aplikasinya bisa kita masukin, kemudian ya harus ada key-nya, ini random sih. Kemudian app debug true, ini kalau kita kasih true, nanti kalau misalkan ada error akan dimunculkan di halaman depan ya. Ini biasa kita setting true kalau kita masih dalam tahap development. Kalau sudah production atau sudah live, ini kita setting jadi false.
Dan biasanya yang diubah di sini adalah koneksi database ya. Jadi database-nya misalkan pakai MySQL, terus lokasi database-nya ada di mana, port berapa, nama database-nya apa, username dan password database-nya masukkan di sini. Nah, untuk ambil isi file env itu kita bisa pakai fungsi env ya, dalam kurung kita sebutkan nama variabelnya apa. Misalkan kalau kita mau dapetin app name, ya di sini kan ada app_name ya, maka kita pakai fungsi env dalam kurung app_name. Nah, kita coba untuk bikin program Hello World ya. Nah, pertama pastikan sudah install dulu ya si Laravel-nya. Kemudian di sini saya jalankan ya. Masuk ke dokumen rootnya ya. Laravel app, saya kasih nama Laravel app. Laravel trip app. Oh, nggak bisa cd app. Salah. Ada di luar, ternyata ada di htdocs saja. Ya, cd Laravel app, jadi masuk ke direktori Laravelnya. Kemudian kita jalankan php artisan artisan serve spasi ya, enter. Kita tunggu ya beberapa saat. Oke, ini untuk development sudah ready. Nah, saya tinggal buka browser. Saya biasanya lebih suka localhost 8000 daripada 127.0.0.1. Oke, tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita mau bikin program Hello World ya. Program pertama kita menggunakan framework Laravel. Oke. Nah, apa aja harus dilakukan ya untuk membuat program di Laravel? Pertama kita bikin controllernya, kemudian kita daftarkan roots-nya, kita bikin view dan jalanin program. Jadi ini belum koneksi database ya, sehingga kita nggak perlu bikin model. Nah, untuk bikin controllernya kita bisa pakai artisan. Nih, jadi pakai ini ya. Tapi karena ini kan lagi PHP artisan serve, ini nggak boleh diganggu, nggak boleh dimatiin. Sehingga kita harus buka command prompt satu lagi. Buka satu lagi, masuk ke direktori yang sama. Apa tadi? Laravel app. Laravel app ya. Nah, saya mau bikin controller nih ya. PHP artisan make controller hello controller. Tuliskan di sini. Artisan make controller hello controller. Jadi perintah ini nih dia akan bikin file namanya hello controller di app/http/controllers ya. Kita enter. Nah, ternyata saya udah pernah bikin file ini ya. Jadi coba saya lihat di htdocs Laravel app ya. LLLL. Laravel app. Bentar, nih udah banyak folder di sini jadi saya bingung kali ya. Ya ini ya. Jadi di folder app http controllers ya. Sini ada ini ya. Apa tadi kita bikin hello ya, udah ada hello controller ya. Nah, saya coba bikinnya hello 2 ya. Atau nggak saya bikin high controller deh, high controller. Oke, jadi saya akan bikin file namanya highcontroller.php, itu di folder app http controllers ya. Filenya belum ada di sini ya. Enter. Nah, ya ada ya. Jadi ini dibikin menggunakan si
artisan, ya, perintah artisan. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita buka filenya. Ya, di sini high controllers kita tambahkan function. Jadi namespace-nya adalah app http controllers, ini foldernya ya. Terus ini high controller, extend controller. Nah, kita bikin baru ya, public function index return view hello. Oke, saya save ya. Jadi di sini ada function index. Kalau dijalanin function indexnya, dia akan manggil view namanya hello. Ya, oke, view-nya nanti kita buat. Berikutnya kita buka file roots.web.php ya. Di sini ya, di Laravel app roots web.php. Saya akan tambahkan root get hello. Oke, karena root get hello-nya udah ada ya di sini ya. Saya ganti deh. Hello 2 ya, hello 2. Nah, ini saya ganti high controller at index. Nah, jadi maksudnya gini. Kalau misalkan orang akses localhost 8000 tadi ya, /hello2, maka yang menghandle-nya adalah file app http controller high controller dengan fungsinya index. Ya, berarti di sini function index nih. Oke. Jadi kalau misalkan tadi saya buka ini ya, saya tambahkan nih /hello2. Hello2 tambah lagi nih ya. Define variable name. Oh iya ya, setelah hello-nya saya udah ada nih. Saya ganti hi. Ya, harusnya karena saya mau sengaja munculin error. Nah ya, jadi ketika dipanggil /hello2 nih ya, /hello2, maka yang handle adalah app http controller high controller. Ya ini ya, high controller tuh ini. Terus add index ini berarti nama functionnya. Ya ini function. Ya. Nah ketika ini dipanggil, dia akan memanggil view. Manggil view namanya high. Nah karena saya belum buat view high ini, maka yang muncul error view high. Ya, not found ya. Karena file belum ada. Nah sekarang selanjutnya kita bikin hello. Nah, si view ini nyimpennya di resource/views. Jadi Laravel app resource views. Sini saya bikin file baru ya. Namanya blade.php. Ya, tadi kan di sini ya saya bilang dia manggil view-nya high. Nah, high ini harus disimpan di folder resource views. Terus nama filenya harus high.blade.php. Jadi high.blade.php ya. Coba resource views high. Nah, di sini kita tulisnya bebas aja deh. Hai, saya Laravel. Gini aja ya, save aja. Terus ini saya refresh. Nah, muncul ya, hai saya Laravel. Tuh kan, muncul ya. Nah, di Blade ini kita boleh ngasih tag-tag HTML misalkan. Ya, tag HTML itu ya, bisa ya. Nah, oke, kita sudah bikin sebuah program Hello World menggunakan Laravel. Selanjutnya apa lagi? Ini sama ya, udah ya. Nah, terus kita coba ngirim data dari controller ke view. Jadi, kalau di view-nya kita mau kirim data, datanya asal dari controller. Ya, controller dapat mengirim data ke views dengan menyatakan variabel saat memanggil views. Oke ya, jadi di sini, nah saya bikin function baru biodata di sini ya. Jadi biar beda gitu ya. Public function biodata.
Saya kasih misalkan $nim, saya kasih $nama, saya kasih $alamat ya, dan nama variabelnya boleh sama boleh beda. Gini ya. Nah, 3 variabel ya. Terus kita panggil view, return view. Saya panggil hi2 ya. Oh ya, nggak apa-apa deh. Hi2, nah ini compact. Jadi kita sebutin kita mau menyertakan apa di hi2. Name, nama, alamat. Oke, kelebihannya gini ya. Oke. Nah, jadi manggil view 2 dengan menyertakan variabel name, sini name ya, nama dan alamat ya. Nah, terus selanjutnya apa? Berarti saya harus bikin view H2. Oke, bikin view dulu ya. Saya bikin file baru. Hai, nama saya $, gini ya. Name, alamat, kurung kurawal. Oke. Nah, ini saya save. Namanya berarti apa? hi2.blade.php. Ya. Nah, masih ada yang kurang ya. Kita belum tambahin rootnya. Root di sini belum kita tambahin supaya dia manggil high controller dengan function biodata. Nah, ini saya pakai yang ini aja ya, karena saya udah bikin biodata. Jadi saya panggilnya /biodata2. Ini nggak boleh ada yang sama ya. Jadi karena biodata saya sudah bikin. Nah, saya bikin /biodata2. Ini manggilnya berarti high controller. Fungsinya adalah biodata nih. Ini high controller ya. Ini fungsinya biodata. Jadi saya panggilnya /biodata2. Biodata2, enter. Error baris ke-20. Oh, ini ada kurung tutup di sini. Ini nih kelebihannya. Oke, saya save. Nah, gitu ya. Jadi fungsi biodata, ini name, nama, alamat. Ya, ini variabel ya. Ini compact, sesuaikan nama variabel ya. Nah, data-data ini nih akan dikirimkan ke hi2, ke view hi2. Nah, di view hi2, data-data tadi bisa kita tampilkan di layar dengan menggunakan ini, sintak dari Blade. Jadi pakai kurung kurawal ya 2 kali, buka tutup, terus tengahnya sebutin nama variabelnya apa, sesuai yang ada di sini. Ya, kalau misalkan saya coba ya, nah ini saya coba ada kota saya nggak punya kota. Jadi kalau dia refresh harusnya error sih. Nah ya, undefined variable kota. Kenapa? Karena pada saat dikirimkan di sini, ini nggak ada variabel kota. Ya, walaupun misalkan variabel kota ada di sini. Ya, jadi variabel kota ada di sini, tapi nggak dikirimin ke view. Kita coba, error nggak? Harusnya error. Ya, masih error ya. Nanti kasih tahu juga error di mana nih, di framework view ya. Ini nih. Nah, maka ini ya, ini nggak ada di luar kota. Nah, maka kotanya juga saya tambahkan di sini. Saya save, saya refresh. Oke, berhasil ya. Nah, itu tadi cara mengirimkan data dari controller ke view. Ya, ini tadi cara nambahin rootnya, terus ini ngerubah dari si blade-nya ya. Oh ya, tadi selain dengan menggunakan cara blade ya, ini pakai kurung kurawal ini, sebenarnya di blade ini kita bisa kasih PHP juga ya. Gini misalnya. Nah, jadi kalau terbiasa pakai cara ini boleh. Tapi sebaiknya sih kalau di blade-nya Laravel ya kita pakai cara ini nih untuk menampilkan variabel. Ya, saya bisa ya, ini kan. Jadi boleh pakai ini atau ini ya. Oke. Ini hasilnya ya mirip lah ya.
Oke, itu dulu ya materi Laravel bagian yang pertama. Nanti saya akan lanjut lagi di video berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.